Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-37. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Qala inna Allaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu asyra hasanatin ila sab'umi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bi hadhil huruf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat, hingga berlipat yang banyak. Tapi jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahih keduanya dalam bentuk lafaz seperti ini. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala bedakan antara orang yang melakukan niat jahat dengan niat baik. Kalau niat baik kemudian dia tidak mengamalkannya, tetap mendapatkan satu pahala. Kalau sampai kemudian melakukannya, maka pahalanya tergantung amalan yang dilakukannya. Ada satu amalan satu pahala, ada satu amalan 10 pahala,
ada satu amalan 700 kali lipat pahala, bahkan ada satu amalan itu yang tidak terhingga pahalanya. Berbeda dengan keburukan. Keburukan itu kalau hanya ada niat saja tetapi belum dilakukan, maka selain tidak ditulis dosanya, justru Allah Subhanahu wa taala berikan satu pahala kepadanya. Tetapi walaupun demikian nanti ada rinciannya seperti apa. Niat keburukan yang tidak dicatat dosa tetapi dicatat pahala, karena tidak semua niat itu dicatat kebaikan kalau melakukan kejahatan, karena ada rinciannya. Tapi yang jelas bahwa ada amal-amal saleh itu yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dan akan mendapatkan pahala yang banyak. Salah satunya nailu mahabbatillahi azza wa jalla. Seseorang akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis qudsi juga, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku akan senantiasa melakukan yang sunnah-sunnah untukku sampai aku tanamkan kecintaan kepadanya. Jadi bukan hanya diberikan pahala banyak, tetapi juga sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkadang pahala itu tidak terputus walaupun dia sudah meninggal. Dan itu berdasarkan ayat ataupun juga hadis Nabi SAW, seperti Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Dan Rasul mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Walaupun orang yang sudah meninggal tetapi pahalanya terus mengalir. Kemudian juga takfiru anil mu'minin aswa ma'amilu. Terkadang amal saleh itu bisa menghapuskan seburuk-buruk amal yang pernah dia kerjakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu. Maka dengan amal saleh itu terkadang Allah menghapuskan dari mereka seburuk-buruk amalan yang mereka lakukan. Seperti contoh umpamanya, di zaman Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada laki-laki yang membunuh wanita gara-gara ditolak pinangannya. Dia datang kepada Abdullah bin Abbas dan mengatakan, aku suka dengan wanita dan aku pinang dia, tapi dia tolak aku. Tiba-tiba datang laki-laki lain meminangnya, malah diterimanya. Maka aku pun marah, aku bunuh wanita itu. Kemudian dia datang kepada Abdullah bin Abbas, ada enggak taubat bagiku? Sudah membunuh wanita itu. Daripada aku tidak mendapatkannya diambil orang, maka aku bunuh saja biar sama-sama tidak dapat. Akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah engkau punya orang tua supaya engkau bisa berbuat baik kepadanya? Lah muridnya Ibnu Abbas ini heran, orang ini kan bertanya soal tobat pembunuhan. Bagaimana dia sudah membunuh orang, apa tobatnya?
Apakah orang seperti ini diterima? Tapi Abdullah bin Abbas malah mempertanyakan soal apakah hidup kedua orang tua. Jadi Abdullah bin Abbas menjawab bahwa di mataku tidak ada amal saleh yang paling tinggi kecuali birrul walidain. Boleh jadi dengan birrul walidain itu bisa menghapus dosa pembunuhannya. Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi amal saleh itu bukan hanya sekedar dilipat gandakan saja pahalanya, tetapi juga bisa menghapus seburuk-buruk dosa. Ini juga di antara fadilah amal saleh juga. Kemudian juga orang-orang yang beramal saleh kelak pada hari kiamat akan disempurnakan pahalanya, tidak dizalimi sedikit pun. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayuwaffiyahum ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan cukupkan pahala mereka. Artinya tidak dikurang sedikit pun pada hari kiamat. Dan begitu seterusnya keutamaan amal saleh. Lalu amal-amal saleh yang bisa dilipat gandakan pahalanya itu seperti apa? Dan apa penyebabnya? Ulama mencontohkan di antara sebab-sebab satu amal itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, an yakuna li hadzal amal atharun amun nafi'un. Jadi sebab-sebab amal saleh yang akan dilipat gandakan itu an yakuna li hadzal amali atharun amun nafi'un. Jadi amal salehnya itu memiliki pengaruh yang umum yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya seperti dakwah. Dakwah itu kan bermanfaat untuk orang lain, ngajak orang kepada kebaikan. Maka pahala orang yang berdakwah itu akan dilipat gandakan. Bukan hanya manfaat untuk diri sendiri, tetapi juga manfaat untuk orang lain. Yang kedua seperti ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Tentu ilmu agama di sini, entah ibu ngajarin Quran, ngajarin hadis, ngajarin salat dan begitu seterusnya. Dan itu berdasarkan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berada di rumah-rumah Allah membacakan Quran, mempelajari Quran, membacakan hadis, mempelajari hadis, kecuali bukan hanya dapat pahala saja, tetapi juga turun ketenangan, turun rahmat, diliputi malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita di sisi makhluknya di atas sana di hadapan para malaikat. Jadi bukan hanya dapat pahala gitu ya, tetapi ada tambahan dari pahala berupa ketenangan, rahmat, dan doanya para malaikat. Adapun yang ketiga, an yakuna hadzal amal amalan yaqtadi bihi ghairuh, ataupun yang menyebabkan pahala itu berlipat ganda adalah kalau seandainya amalan yang ibu lakukan itu dicontoh orang lain. Dicontoh orang lain, seperti ibu mencontohkan sedekah kemudian diikuti kawan-kawannya, maka ini masuk pada sabda Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah.
Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik diikuti orang, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Atau dengan kata lain multi level pahala gitu ya. Kemudian juga yang lain di antara penyebab kenapa amalan itu dilipat gandakan pahalanya, kalau seandainya dia menolong sesuatu atau menolong orang dari sebuah keperitan hidup, kesulitan hidup, ibu tolong dia. Seperti umpamanya menolong saudaranya yang sakit, tidak punya biaya, ibu biayai itu kan sampai sembuh. Atau punya hutang, ibu bayari. Atau lagi sulit, ibu tolong. Maka Rasul mengatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Selain dapat pahala, maka Rasul mengatakan siapa yang menolong hajat saudaranya, maka Allah pun akan menolong hajat dia. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menolong orang yang kesulitan, Allah akan tolong dia di dunia dan akhirat. Kemudian di antara sebab yang lain juga adalah kaunul abdil muslim yastaqimu ala a'mali salihah, di mana seseorang yang berusaha untuk istiqomah dalam melakukan amal saleh walaupun sedikit. Karena sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah walaupun sederhana, walaupun sedikit. Kemudian juga yang membuat pahala itu dilipat gandakan adalah amalan-amalan yang memiliki pengaruh kepada hati. Amalan-amalan yang memiliki pengaruh kepada hati, seperti khusyuk gitu ya, tawakal, takut, mengharap, itu kan amalan-amalan hati. Karena Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada Allah, Allah beri 2 sorga. Bukan 1 sorga, 2 sorga lagi, menunjukkan dilipat gandakan kan itu. Dan begitu seterusnya. Jadi banyak sekali amalan-amal soleh ini, kalau kita mau rinci, yang pahalanya seperti sedekah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, atau seperti sabar yang kelipatannya tidak jelas gitu ya, saking banyaknya. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas kan itu ya. Ini kalau kita menilik dari amal kebaikan. Tapi kalau seandainya kita melihat dari keburukan, kapan keburukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kalau satu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Seperti orang melakukan maksiat di luar Ashhurul Hurum, itu tidak besar dosanya dibandingkan orang melakukan maksiat di Ashhurul Hurum. Namanya Ashhurul Hurum itu apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Orang yang maksiat di 4 bulan ini lebih besar dosanya dibandingkan dia maksiat di tempat-tempat yang lainnya atau di bulan-bulan yang lainnya. Jadi dosa pun bisa dilipat gandakan kalau dilakukan di waktu-waktu Ashhurul Hurum. Ini yang berkaitan dengan waktu, seperti Rajab kemarin gitu kan, kita sudah mau Sya'ban gitu ya. Orang yang melakukan zina di bulan Rajab umpamanya lebih besar dosanya dibandingkan kalau dia melakukan di bulan Safar umpamanya seperti itu, atau di Rabiul Awal. Kenapa? Karena bertepatan dengan Ashhurul Hurum. Ini yang pertama. Yang kedua, tempat. Orang yang bermaksiat di Mekah, di tanah haram, itu lebih besar
dibandingkan orang yang bermaksiat di luar tanah haram. Mencuri di Mekah lebih besar dosanya dibandingkan mencuri di negeri kita, karena ada di situ kemuliaan tempat. Kemuliaan tempat ini mempengaruhi dosa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bermaksiat dengan tetangga itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan bermaksiat di luar daripada tetangga. Contoh umpamanya berzina. Seseorang berzina dengan tetangga jauh lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan pelacur umpamanya di luar yang tidak kenal orang itu. Kenapa? Karena dosanya dua. Pertama, zina sudah berdosa. Yang kedua, merobek hak-hak bertetangga. Di dua dosanya. Ya, sudah dirobek hak bertetangga, zinahnya pun dosa lagi. Sama ibu umpamanya menggibah. Ibu menggibah tetangga dengan menggibah orang yang enggak dikenal, maka lebih besar dosa menggibah tetangga dibandingkan menggibah orang lain yang jauh bukan tetangganya. Kenapa? Karena di sana ada hak bertetangga masalahnya. Selain gibahnya dosa, hak-hak bertetangganya pun ibu robek. Mencuri sama juga, mencuri barang tetangga. Dengan mencuri barang orang, barang tetangga jauh lebih besar lagi, karena tadi bukan hanya mencurinya saja dosa, ibu sudah merobek hak-hak bertetangga juga. Jadi ini pun yang menjadikan sebab kenapa dosa itu lebih besar. Ataupun contoh yang lain umpamanya yang menjadikan dosa itu berlipat, seperti yang pernah sudah saya jelaskan dulu. Orang miskin yang sombong dengan orang yang kaya kemudian dia sombong, masih besar dosanya orang miskin sombong dibandingkan orang kaya sombong. Kenapa alasannya? Karena ada sebab. Jadi sebab itu yang menunjukkan dosa itu meningkat. Orang kaya sombong wajar karena ada sebab yang disombongkan, kekayaan. Itu ya. Tapi kalau orang miskin sombong itu kan gak ada sebab untuk disombongkan. Kenapa dia sombong? Apa penyebabnya dia sombong? Makanya orang fakir sombong lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya, walaupun sombong sama-sama dosa. Mau dilakukan orang kaya pun tetap tidak boleh kan itu. Tapi kalau dibanding-bandingkan, maka sombongnya orang miskin lebih jahat dibandingkan orang kaya sombong, karena tidak ada sebab menyombongkan diri. Atau umpamanya contoh yang lain, orang yang sudah tua berzina dengan anak muda berzina. Umpamanya orang sudah 70, 80 tahun dia berzina dengan usia-usia 30 berzina. Itu orang tua berzina lebih besar dosanya dibanding anak muda berzina. Kenapa? Karena kalau anak muda berzina itu ada pendorongnya. Memang dia syahwatnya lagi kuat sehingga dia berzina, terkalahkan dengan hawa nafsunya. Tapi kalau orang sudah 70, 80 berzina gitu ya, apa yang mendorong dia untuk berzina? Rata-rata usia seperti itu sudah pernah punya pasangan, artinya sudah pernah merasakan. Yang kedua, orang-orang segitu itu harusnya sudah ingat kematian, ya, bukannya malah bermaksiat, ya. Yang ketiga, orang-orang seperti itu biasanya sudah melemah semuanya. Bukan hanya tenaganya saja, syahwatnya pun melemah. Jadi apa yang mendorong dia berzina? Makanya dosanya jauh lebih besar ya dibandingkan anak muda berzina. Walaupun berzina itu sama-sama berdosa gitu maksudnya, tetap tidak boleh. Atau contohnya seorang penguasa berdusta dengan rakyat berdusta, itu beda. Kalau rakyat berdusta, ya memang ada pendorongnya. Tapi kalau penguasa berdusta ini tidak ada pendorongnya. Hukum di tangan dia, ya kan? Kebijakan di tangan dia, kok dia berdusta pula kan? Makanya kemudian tiga orang ini lebih besar dosanya. Penguasa berdusta, kemudian kakek berzina, dan orang miskin sombong. Nah, itu diantara pendorong-pendorong kenapa dosa itu bisa dilipat gandakan.
Cuma dalam hadis di sini Nabi SAW kan di sini mengatakan bahwa barang siapa yang berniat jelek, berniat jelek ini Bu, kemudian dia tidak melakukannya, itu karena 3 sebab. Itu 3 sebab ya, 3 perkara. Pertama, ketika dia berniat jelek kemudian tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, ini yang dimaksud berpahala. Ingat Bu ya, jadi ibu itu sudah ada niat jelek tapi tidak jadi melakukannya, maka inilah yang dimaksud hadis ini. Jadi ibu meninggalkan karena takut kepada Allah. Contoh umpamanya dalam hadis 3 orang yang masuk ke dalam gua. Di zaman Bani Israel ada 3 orang terjerembab ke dalam gua. Kemudian tidak bisa keluar karena ketika itu pintu guanya tertutup dengan batu. Maka 3 orang ini mengatakan, aduh, pasti kita mati di sini. Kalau gitu kita bertawasul aja dengan amal soleh kita kepada Allah. Lah salah satu dari 3 orang itu bertawasul dengan apa? Dengan takutnya dia kepada Allah ketika dia hendak berzina. Dia suka dengan anak putri pamannya, tapi anak putri pamannya tak suka dengan dia. Sampai pada waktunya ketika dia berhajat karena kesusahan, akhirnya terpaksa pinjam uang kepada laki-laki ini, tapi mau dikasih syaratnya harus berzina. Ketika hendak berzina dan siap berzina, wanita ini menasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhirnya laki-laki ini takut dan mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, pergi kamu ni ambil uangmu. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalau memang ini sebuah kebaikan dan berpahala, tolong geserkan pintu gua. Maka pintu gua tergeser kan, akhirnya dia bisa keluar. Lah apa yang dilakukan anak muda ini berarti meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah. Kan sudah ada niat, memang dia suka dengan wanita itu, kemudian tidak jadi melakukannya. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Inilah yang dimaksud di sini. Jadi kesalahannya tidak ditulis, tetapi dicatat satu kebaikan, karena dia meninggalkan karena takut kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan karena benci. Karena benci. Seperti ada seorang syekh bercerita, ada seorang wanita memiliki kehormatan. Dia menyukai seorang orang soleh. Ya, ada orang baik soleh gitu ya. Orang ini baik soleh, memang bukan ulama tetapi orang soleh. Jadi ada wanita kaya, memiliki harta banyak gitu ya. Suka dia dengan laki-laki soleh itu. Kemudian diundang ke rumah. Kemudian sampai di rumahnya, akhirnya ditutup semua jendela kuncinya itu. Kunci jendela, pintu. Pokoknya dia aja berzina sama wanita ini. Tapi orang soleh ini bingung dia, bagaimana caranya dia keluar dari situ, karena tidak ada jalan keluar. Terpaksa dia mengatakan, ya sudah, sebelum kita berzina, izinkan saya masuk ke toilet. Mana kamar mandi gitu. Akhirnya masuk ke kamar mandi. Kemudian dia buang hajat. Itu beraknya itu dilumurkan ke badannya. Ya, jadi atas kepala itu dilumurkan. Ya, dari atas kepala. Pas keluar, kata wanita ini, kan jijik kan, kotoran semua. Ya. Kenapa kamu seperti ini? Keluar kamu dari sini. Akhirnya keluar, nggak jadi berzina. Jadi caranya bagaimana dia menghindari zina itu, supaya wanita ini benci sama dia, sengaja dilumuri najis di badannya semua. Akhirnya kan tidak suka wanita ini. Kemudian dibukakan pintunya, selamatlah ini orang soleh. Berarti wanita ini tidak jadi berzina bukan karena takut kepada Allah kan, karena jijik kan. Karena jijik sama orang soleh ini, karena berlumuran dengan kotoran. Apakah kemudian dia dapat pahala? Tidak.
karena dia tidak melakukannya karena tidak suka. Ini tetap berdosa yang seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Atau umpamanya contoh yang lain. Seseorang kenalan di medsos. Biasa kan di medsos ini kadang-kadang orangnya nggak ganteng tetapi profilnya kasih artis pula situ. Atau sebaliknya gitu ya, nggak cantik tapi profilnya artis gitu ya. Kemudian pengen ketemu, sudah ketemu rupanya beda pula dengan gambar profilnya kan. Akhirnya kaburlah. Berarti kan kabur ini bukan karena Allah kan, tapi karena tidak suka. Kok beda dengan yang digambar? Yang digambar editan putih semua, pas ketemu hitam semua umpamanya kan. Ini ganteng pas ketemu jelek, songong gitu kan umpamanya. Tahu-tahu nggak jadi. Ah, ini tidak bisa. Ini bukan masuk dalam hadis ini. Karena dia meninggalkannya benci. Bukan karena takut kepada Allah, tetap dicatat dosa. Ini yang kedua. Kalau meninggalkannya karena benci tetap dosa. Ya, ini perlu dipahami. Ya. Kemudian yang ketiga, karena tidak mampu, tidak sanggup mengerjakannya. Nah, ini juga lebih parah lagi. Dia bukan benci. Sebenarnya kalau benci kan sanggup melakukannya kan. Dia bisa saja bermaksiat, cuman karena tidak suka gak jadi. Tapi yang ketiga ini memang gak sanggup dia. Pengen maksiat tapi tidak sanggup. Dan ini adalah persis seperti hadis yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Khabsyah Al-Anmari radhiyallahu an, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini diberikan kepada 4 kelompok. Satu, orang yang diberi ilmu dan harta. Dengan ilmunya dia gunakan harta itu di jalan Allah, maka orang ini setinggi-tingginya kedudukan di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Tapi dengan ilmunya dia berangan-angan, kalau aku punya harta seperti dia, aku pun bisa melakukan hal yang sama. Maka orang nomor 2 dengan orang nomor 1 pahalanya sama. Yang ketiga, orang punya harta tidak punya ilmu. Karena tidak punya ilmu, akhirnya dia maksiat dengan hartanya. Maka ini seburuk-buruk manusia, tidak bersyukur dengan hartanya. Lah ini maksudnya orang keempat nih ya, pada bab yang kita kaji ini. Ada orang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi bercita-cita, kalau aku punya harta, aku ingin seperti orang ketiga. Kalau aku punya harta seperti orang ketiga, kan dia punya harta bisa mabok, bisa zina, bisa kemana-mana maksiat gitu ya. Tapi yang keempat ini tak punya harta, hanya ingin saja, keinginan saja, tapi nggak sanggup. Ingin mabok tak ada duit, kan itu tak jadi mabok. Ingin zina tak ada duit, bayar perempuannya tak jadi zina. Ya, ingin apa coba? Maksiat tak ada, Pak, tapi keinginan kuat tapi tidak sanggup. Lah ini bahaya yang terakhir ini. Nah, tetap dicatat dosa, bahkan dosanya bisa berlipat ganda. Ini yang terakhir ini. Berarti dari sini kita tahu bahwa meninggalkan maksiat itu karena 3 perkara. Pertama, karena takut kepada Allah. Ini yang dimaksud hadis yang kita baca. Dia tidak dicatat dosa, tapi dicatat 1 pahala. Yang kedua, karena benci. Meninggalkan maksiat itu karena benci, bukan karena Allah, tetap dicatat dosa. Kemudian yang ketiga, karena lemah, tidak bisa gitu ya. Kenapa nggak judi hari ini? Bukan tak mau, tak ada duit. Berarti lemah dia melakukannya karena tak ada duit kan itu ya. Kenapa nggak mabuk? Apa yang mau dimabukin? Uang aja tak ada untuk beli mabuknya. Berarti dia pengen mabuk, cuman tak ada duit untuk beli araknya gitu ya. Maka ini bisa berlipat ganda ini dosanya. Berarti kita kesimpulannya dari hadis ini, bahwa yang dicatat, yang dimaksud dicatat kebaikan sempurna dan dihilangkan dosanya karena keinginan buruknya, maksudnya adalah bagi yang meninggalkannya karena Allah. Itulah hadis wa in hamma
bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidatan. Ya, jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakan, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis satu keburukan. Dari sini juga menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kebaikan, satu kebaikan bisa 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan tidak ada batas. Tapi kalau keburukan, satu keburukan satu dosa, gitu maksudnya. Ya bayangkan, kalau ini bukan luasnya rahmat Allah, apalagi satu dosa, satu keburukan, tapi satu pahala bisa banyak balasan, gitu ya. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari faedah ini, faedah hadis ini secara singkat saya ulas. Yang pertama, kebaikan itu ada 4 tingkatan. Kebaikan itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya akan mendapatkan satu kebaikan sempurna hingga 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Yang kedua, berniat melakukan kebaikan dan tidak mengamalkannya karena tidak mampu, maka dapat pahala satu kebaikan yang sempurna. Kemudian yang ketiga, ada yang sudah punya kebiasaan pada kebaikan lalu meninggalkannya karena uzur. Pamannya ibu biasa sholat malam, tahu-tahu safar, berarti kan ada uzur. Tiap malam ibu sholat malam tuh. Ketika safar akhirnya kan lemah, tidak melakukannya atau sakit, sehingga tidak bisa lagi sholat malam. Padahal itu sholat malam jadi kebiasaan ibu, maka tetap dicatat seolah-olah ibu sholat malam, walaupun ibu tidak sholat malam karena ada uzur tadi, sakit dan safar. Kemudian yang keempat, jika ia berniat, bertekad tetapi tidak mengamalkannya, kemudian diakhirkan bukan karena tidak mampu dan bukan karena uzur, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna untuk niatnya. Jadi hanya niat saja berbuat baik. Ada niat sih kepengen haji itu, ya. Tetapi karena sibuk, ibu mampu haji, ada duit, sehat, tapi sibuk, ya. Akhirnya tidak jadi haji. Atau bukan karena uzur kepengen, bukan karena sakit, ibu tak sakit, ya. Harta banyak, tapi niat baik saja sudah tetap dicatat satu kebaikan. Itulah hebatnya niat baik, tetap dicatat satu kebaikan. Ibu pengen apa, yang penting kebaikan itu sudah dicatat kebaikan, gitu maksudnya. Ibu pengen apalah gitu ya, pengen bangun masjid, baru kepengen saja itu sudah dicatat kebaikan. Itu indahnya Islam, ya. Jadi berangan-anganlah dengan angan-angan yang baik, itu sudah dicatat, itu maksudnya, ya. Nah, tapi kalau kejelekan juga ada 4 tingkatan juga sama. Berniat melakukan kejelekan dan mengamalkannya, maka dicatat satu kejelekan. Yang kedua, berniat melakukan kejelekan dan akhirnya meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna karena meninggalkannya takut karena Allah. Yang ketiga, berniat melakukan kejelekan lalu meninggalkannya bukan karena takut tetapi karena benci, tetap mendapatkan dosa. Dan yang keempat, berniat melakukan kejelekan atau kejahatan bukan karena takut tapi karena lemah, gitu ya, maka tetap mendapatkan keburukan. Kemudian yang ketiga, di antara faedah hadis ini adalah rahmat Allah bagi hambanya
sangatlah luas. Di mana kalau kita melihat pintu sorga dengan pintu neraka saja kan ada beda, Bu ya. Pintu neraka itu berapa jumlahnya? 7. Pintu sorga 8. Kenapa dilebihkan 1? Untuk menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Kemudian yang keempat, di sini baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut secara global kemudian dirinci. Rasul kan menyebut global dulu baru rincian. Kemudian yang nomor 5, berlipat pahala kebaikan ini sesuai dengan amalan yang dilakukannya. Kira-kira ibu amalan apa? Ya, pemain sedekah, ya jelas 700 kali lipat. Sabar tanpa batas, baca Quran 1 huruf 10 pahala, kan itu berarti tergantung amalan apa gitu ya. Kalau yang 10 kali lipat baca Quran 1 hurufnya 10 pahala. Kalau ingin dapat 700 sedekah. Kalau ingin tanpa batas sabar. Jadi tergantung amalan apa yang ibu lakukan, dan itu sebabnya berlipat pahala itu sudah saya jelaskan tadi. Ima berkaitan dengan waktu, seperti beramal di Asyurul Hurum, di bulan-bulan hurum atau di bulan Ramadan, besar pahalanya dibandingkan di waktu yang lainnya. Atau tempat ibu sholat di Mekah, itu lebih besar pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di Nurul Hidayah, kan gitu ya. Berarti ada kaitan dengan tempat. Atau jenis amalan tadi, saya ulangi, jenis amalan apa jenisnya, apakah sedekah atau baca Quran atau haji atau apa gitu ya. Ya. Termasuk juga pelaku amal, pelakunya itu juga dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ikhlas, betul-betul ikhlas kan beda dengan orang yang tidak ikhlas. Ya. Sama dengan orang yang mengaku cinta Nabi gitu ya. Ada orang yang solawat, suka solawat, tapi dia satu sisi pun berusaha mengamalkan sunnah Nabi. Tapi orang yang suka solawat, tapi satu sisi dia nipu, ya kan? Satu sisi dia berdusta, satu sisi dia melakukan maksiat. Lalu apa arti solawatnya? Katanya cinta sama Nabi. Harusnya kalau cinta sama Nabi ya harus semuanya lah ngikuti Nabi gitu ya. Maka pelaku amal pun dipertimbangkan ya kan dalam Islam itu. Kemudian yang keenam, kejelekan yang dimaksudkan dalam hadis di atas hadis yang kita baca adalah dosa besar ataupun dosa kecil. Kemudian yang nomor 7 juga kejelekan dibalas 1 kejelekan. Dan ini menunjukkan keadilan Allah. Kalau neraka itu di atas keadilan, tapi kalau surga di atas rahmat. Kalau orang masuk neraka itu karena keadilan, tapi kalau orang masuk surga karena rahmat. Karena tidak banding orang masuk neraka dengan masuk surga itu kan. Makanya dahulu di zaman Bani Israel ada ingin masuk surga bukan karena rahmat Allah, karena keadilan, karena dia merasa tidak pernah berbuat dosa. Tapi kemudian setelah Allah katakan kalau gitu hitunglah pahalamu dengan nikmat yang kuberikan. Rupanya pahala yang ia kumpulkan tidak sebanding dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan. Akhirnya karena dia takut tidak masuk surga, dia mengatakan, ya Rabb, masukkan aku dengan rahmat. Nah, ini diantara faedah hadis ke-37. Wallahu a'lam. Sampai di sini saja. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Kalau kita hujan, kalau serangan sakit pada awal hujan itu hujan, akhirnya niatnya diuruskan, masuk pulang itu niatnya diuruskan, pulang itu dapat salah
Oh, sudah jalan Ibu. Sudah jalan, niatnya langsung diurutkan aja itu bagaimana Ustaz? Karena niatnya sudah diurutkan. Apakah berpahala? Ya berpahala lah Bu. Ya. Niat baik apapun tuh berpahala. Walaupun diurungkan kan tidak dilakukan. Karena alasan kan cuaca. Cuaca jelas hujan ya kan? Ya niat baik berpahala lah. Takut ada CCTV gitu. Ya tadi lihat kaidah 3 perkara tadi. Dia meninggalkan karena takut Allah, meninggalkan karena CCTV, karena lemah ada CCTV, atau karena tidak suka. Yang berpahala itu kalau meninggalkan karena Allah. Pas mau ngambil nih, astagfirullahaladzim, kan nggak boleh maling, nggak jadi. Nah, itu yang dicatat kebaikan. Tapi karena takut CCTV, itu tidak bisa, tetaplah berdosa. Ya tetap berdosa lah. Iya, satu keburukan. Nggak boleh. Takut sama CCTV, takut sama gimana? Sama Allah lah takut itu. Kalau seandainya orang itu kan promosi, dia bisa mengobati. Kita tidak tahu awalnya itu dukun atau bukan. Akhirnya ketika sudah tahu prakteknya itu dukun, ibu langsung pergi, itu dapat pahala. Karena Allah kan. Ini dukun nggak benar ini. Kau tahu ya pakai kemenyan, pakai apa, pakai ini. Ini pasti dukun ini. Ya masa nggak ada ayat-ayat Qur'annya, langsung pergi dapat pahala. Kenapa? Karena meninggalkannya karena Allah. Lain kalau pas sudah sampai di situ ada tarifnya sekian, ini penyakitnya sekian juta, ini penyakitnya sekian juta. Akhirnya meninggalkan bukan karena Allah, takut tak bisa bayar. Itu lain lagi. Pengen berobat tapi kan lemah dia. Tapi sebenarnya dalam hati kalau punya uang saya pun pengen juga gitu ya, karena melihat kok ditiup saja orang lumpuh bisa berdiri umpamanya kan. Padahal itu kan pakai jin. Tapi nggak ada duit tak jadilah. Itu meninggalkannya bukan karena Allah, karena nggak ada duit kan, karena ketidaksanggupan. Ini tetap berdosa, nggak bisa. Itu tetap rajin bersitu aja, tapi bisa tahu, tapi lagi bersitu aja, tapi pakainya kesuruhan. Itu gimana? Rajin ke situ tapi tidak tahu itu dukun gitu. Iya. Itu istilahnya. Tahu dukunnya itu kapan? Enggak, maksudnya kebetulannya aku tahu itu dukun, tapi ada orang ke situ, kalau kita mau ngasih tahu, ibaratnya kan mana punya ide itu, kita nggak bisa menunjukkan karena di situ sulit kalau mau ngomong itu. Kalau tidak bisa membuktikan itu dukun, cemana ibu memfitnah dia dukun? Gimana caranya? Berarti bisa membuktikan itu. Bukan, kita nuduh orang dukun itu kan harus tahu buktinya kan. Entah pernah berobat ke situ atau orang yang cerita di situ. Pemain saya pernah ke situ, saya ngomong itu dukun tuh, kenapa? Masa nggak ada ayat-ayat Quran sama sekali, yang dibaca mambang sana mambang sini umpamanya kan. Atau ceritalah orang dari situ, kok pengobatannya aneh gitu. Dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau tidak pernah melihat, bagaimana kita? Tidak ada cerita, tidak pernah melihat, kemudian langsung vonis dia dukun kan tidak bisa.
Kan harus ada bukti kan. Itu satu. Kalaupun memang kita sudah tahu karena pernah berobat atau mungkin orang yang ke situ cerita, ya kita tinggal kasih tahu saja orang, jangan pergi ke situ. Kita nasihati orang jangan pergi ke situ sebagai bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau bisa dinasihati. Tapi siapapun orang yang pergi ke dukun, mau awam, mau paham, mau tidak paham, hujah itu sudah sampai kepada kita. Nabi sudah diutus, Quran sudah diturunkan, hadis Nabi sudah dibukukan. Ya. Kalau tetap datang ke dukun dengan alasan tidak tahu dukun, tidak ada hujah bagi dia, karena dia tidak belajar. Harusnya kan belajar. Ya. Maka dari sini tetap tidak boleh. Maksudnya tetap dapat dosa, walaupun dia tidak tahu hukumnya gitu maksudnya. Karena kenapa? Hujah sudah sampai, Nabi sudah diutus masalahnya. Kenapa dia nggak mau belajar? Ya semuanya lah kalau sudah datang ke tempat maksiat itu, apalagi dukun kan semaksiat-maksiatnya maksiat, masih lebih besar dosanya dukun dibandingkan orang berzina kan. Makanya ada tahapan. Kalau datang saja bertanya, tidak membenarkan, sholatnya 40 hari ditolak. Kalau dia bertanya membenarkan, kafir dia, keluar dari Islam, karena dia sama dengan kufur dengan syariat Muhammad dengan itu. Nah, lihat dia ngapain datang ke situ. Kalau datang ke situ hanya ngetes saja, nah itu nggak apa-apa. Kalau berani, ya, ngetes saja, bawa golok. Katanya Pak Dukun kebal bacok, sini saya yang bacok. Ngetes saja, nah itu nggak apa-apa. Katanya Pak Dukun ini kebal bakar, saya bakar rumahnya ya Pak Dukun, saya kunci ya. Berani nggak gitu? Nah, kalau nggak berani berarti bukan dukun anti bakar ini kan, berarti dukun bisa dibakar. Nah, jadi kan kalau hanya untuk nguji nggak apa-apa, tapi nguji pun ngukur diri gitu ya. Jangan sampai kita nguji akhirnya pula kalah sama dukunnya. Nah, itu kan bahaya. Nah, jadi lihat sampai ada urutan gitu hukum-hukum datang ke dukun itu. Enggak semuanya kafir, tidak. Lihat, kalau hanya sebatas bertanya konsultasi saja kan sholatnya, tapi kan sholatnya nggak diterima, bahaya gitu kan. Gimana ketika 40 hari sholatnya tidak diterima itu dia meninggal? Nauzubillah kan. Pantangannya apa? Kalau pantangannya ndak boleh makan ini itu ndak apa-apa. Kamu asam urat kayak saya asam urat kan. Oh, pantangannya jangan makan keripik, kacang, nggak apa-apa. Kalau pantangannya nggak boleh wudhu, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh ini, itu tak boleh lah. Itu dukun tuh. Kalau pantangannya bener ya nggak apa-apa pantangannya kan. Karena kamu penyakit ini jangan makan itu, nggak apa-apa. Ya. Nah, cuman kan umumnya kadang-kadang kan ada dukun yang beneran, ada dukun yang hanya tampil-tampilan saja. Seperti tukang urut. Tukang urut di Batam ini kan banyak sok-sokan itu kan. Sebenarnya urutannya enak tuh. Bagus urutannya itu. Kalau ngurut enak ke badan itu. Contoh saya pernah dulu kawan dari Singapura datang ke Batam. Jadi ada ikhwan kita itu nyari tukang urut gitu kan. Nah, saya tanya sama orang Singapura, enak urutannya, enak, masya Allah katanya. Habis diurut hilang capeknya. Masalahnya waktu ngurut itu entah dia baca-baca apa, sampai ngomong begini, kalau Cik punya penyakit parah ngomong saja, nanti saya pindah ke ayam katanya. Nah, ini kan, jadi sebenarnya kalau dia ngurut-ngurut saja nggak ada masalah. Nah, ketika dia ngomong begitu itulah tahu dia dukun kan, nggak usah dipanggil lagi lah. Itu maksudnya. Masa penyakit dolim sama ayam lah. Sekarang saya punya asam urat, dipindah ke ayam, apa nggak pincang ayamnya tuh? Kan itu kasihan kan, ayam saya jadi pincang jadi.
Terkadang kan dia hanya ngomong saja, atau mungkin dia memang punya ilmu dukun seperti itu kan. Tapi saya nggak yakin lah. Kadang-kadang di Batam ini dukun palsu semua. Kadang ngomong besar aja, sebenarnya nggak punya ilmu dia. Ya, saya kira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala